Selamat sore semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengelola keberagaman tim internasional. Adapun nama-nama dari kelompok kami, yang pertama Dewa Made Arigawa 214, Kadek Rocky Jaka Komara 582, Putu Wayu Setiawan 277, Wayana Astu Santosa 029, dan Made Dwi Arya Saputra 663. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Astu Santosa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mengelola keberagaman tim internasional. Saat ini dunia sudah menjadi satu kesatuan, di mana segala kejadian di salah satu tempat akan dapat diketahui oleh orang-orang di bagian dunia yang lain secara cepat. Saat ini bisnis pun menjadi global, di mana perusahaan telah melebarkan sales manufaktur dan lingkup organisasinya ke seluruh dunia. Oleh karena itu, berikut dijelaskan mengenai cara memahami mengelola keberagaman tim dan tenaga kerja internasional. Dimulai dari membangun tim internasional. Membangun tim internasional ini dimulai dari penyusunan tim internasional atau staf organisasi global, di mana penyusunan tim internasional ini merupakan inti dari SDM internasional. Proses ini meliputi identifikasi dan seleksi orang yang akan mengisi posisi tersebut di luar negeri, dan kemudian menempatkan mereka di posisi itu. Kedua, ada offshoring atau subkontrak, di mana karyawan ditugaskan untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya yang dilakukan oleh karyawan domestik. Karyawannya tumbuh dengan pesatnya. Pekerjaan offshoring ini sangat kontroversial, di mana orang-orang yang tidak setuju sangat mengkhawatirkan hilangnya pekerjaan ini. Dan bagi pihak yang setuju dengan offshoring ini, sangat percaya para pengusaha ini membuka lapangan pekerjaan yang baru. Yang ketiga, ada nilai-nilai dan kebijakan penyusunan staf internasional, di mana nilai-nilai ini staf yang etnosentris, perusahaan mengisi pekerjaan manajemen kunci dengan orang yang memiliki kewarganegaraan negara asal. Dan yang terakhir, melakukan seleksi manajer internasional, di mana proses yang digunakan perusahaan untuk menyeleksi para manajer bagi operasi mereka, baik domestik atau luar negeri, jelas memiliki banyak kesamaan, di mana penugasan ini kandidatnya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis untuk melakukan pekerjaan dan kecerdasan serta keterampilan orang untuk menjadi seorang manajer yang berhasil. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Made Arigawa, MPM 214. Pelatihan karyawan dan mempertahankan karyawan internasional yang dapat dilakukan bagi perusahaan adalah: yang pertama, mengorientasikan dan melatih karyawan terhadap penugasan internasional. Sebagai tambahan untuk mengembangkan keterampilan para manajer ini, aktivitas mengembangkan manajemen internasional juga dapat memiliki dampak yang lebih terlihat para manajer dan perusahaan mereka. Contohnya, penugasan rotasi dapat membantu para manajer membentuk ikatan dengan para koleg di seluruh dunia, dan aktivitas seperti seminar dapat menanamkan tentang nilai, strategi, dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, ada kompensasi ekspatriat, pendekatan raca, pendekatan yang paling umum untuk membuat rumusan pembayaran ekspatriat dengan menyamankan daya beli lintas negara. Yang kedua, insentif berdasarkan kinerja tetap tidak terlalu banyak digunakan di luar negeri.
Premi pelayanan luar negeri merupakan pembayaran keuangan bagi dan di atas pembayaran pokok. Yang ketiga, penilaian kinerja para manajer internasional. Manajemen lokal yang harus mendapatkan input, tetapi perbedaan budaya di sini dapat membuat penyimpanan penilaian. Jadi para atasan di negara setempat mungkin mengevaluasi seorang manajer ekspatriat dengan agak negatif jika mereka merasa bahwa pembuatan keputusan partisipatif yang dibuat manajer itu tidak pantas secara kultural. Di satu sisi manajer di kantor pusat mungkin sangat merasa hal itu di luar jangkauan sehingga mereka tidak dapat memberikan penilaian yang sah karena mereka tidak sepenuhnya menyadari situasi yang dihadapi manajer secara lokal. Yang keempat ada hubungan pekerjaan internasional. Perusahaan yang membuat cabang di luar negeri akan menemukan perbedaan yang mencolok dalam praktek hubungan pekerjaan antar negara dan antar daerah. Yang kelima ada terorisme, keamanan, dan SDM global. Meningkatnya ancaman terorisme mempengaruhi kegiatan SDM domestik dan luar negeri. Secara domestik, bukti anekdot menyarankan bahwa hukum dan prosedur federal anti teroris yang baru mengetahui kemampuan perusahaan untuk mengimpor dan mengekspor tenaga kerja. Para pengusaha juga menghadapi resistensi yang lebih besar dan para ekspatriat protektif. Banyak perusahaan memang butuh pelayanan dari tim krisis, lalu mereka dapat meminta bantuan tim manajemen krisis. Misalnya ketika menerima peringatan bahwa elemen kriminal telah menculik atau telah menyandera salah satu ekspatriat mereka atau mengancam seseorang dengan sesuatu yang membahayakan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kadek Rocky Caka Komara, NPM 582. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perusahaan mengelola perbedaan-perbedaan dalam tim multinasional. Jadi seperti yang kita ketahui, keberagaman itu sebenarnya memberikan keberuntungan bagi perusahaan, tetapi kebanyakan perusahaan itu malah tidak bisa memanfaatkan keberagaman tersebut. Nah, jadi mereka menganggap keberagaman itu hanyalah dari latar belakangnya, perbedaan latar belakang, hanya itu saja. Padahal sebenarnya keberagaman itu banyak jenisnya, seperti perbedaan jenis kelamin, usia, maupun tingkat kemampuan mereka untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi sebenarnya ada cara-cara untuk meningkatkan keberagaman karyawan. Yang pertama adalah mengevaluasi karyawan. Jadi mengevaluasi dari usia mereka, ketidakmampuan mereka dalam mengambil pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi evaluasi itu sangat penting sebelum kita mengambil sebuah kebijakan. Yang kedua, memiliki keberagaman kebijakan dan rencana strategis yang jelas. Jadi tanpa menetapkan tujuan konkret dan menyusun kebijakan secara definitif, ya mungkin akan menimbulkan kesulitan ketika kita akan mengelola karyawan yang memiliki berbagai perbedaan tersebut. Jadi di sini kita bisa mulai membuat kebijakan yang mampu mengakomodir keberagaman tersebut untuk seluruh organisasi. Setelah itu ada memberikan prioritas keberagaman. Jadi di sini prioritas nih guna memberikan perspektif yang berbeda untuk berkembang. Kita perlu memastikan bahwa tim juga memahami nilai-nilai keberagaman secara baik. Jadi sini tim itu harus memahami keberagaman itu dengan baik. Setelah itu bersikap fleksibel. Fleksibel ini maksudnya berubah-ubah. Jadi kebijakan itu bisa saja berubah-ubah dan kita harus bisa memahami hal tersebut. Misalnya ketika karyawan itu datangnya terlambat. Nah, kita harus tahu mengapa dia terlambat, misalnya mungkin karena anak gitu. Jadi kita harus memberikan kebijakan yang fleksibel gitu. Jadi yang sebelumnya mungkin dia jam 8 atau mungkin dari jamnya kita berikan waktu untuk mengasuh gitu, waktu untuk mengasuh anak, kita memberikan waktu. Setelah itu ada
menyediakan pelatihan tentang keberagaman. Jadi di sini pelatihan itu juga penting, pelatihan keberagaman, agar kita bisa memahami arti dari keberagaman tersebut. Yang terakhir, melakukan komunikasi secara efektif. Jadi di sini manajemen tuh, kita sebagai manajemen harus mampu melakukan komunikasi yang efektif dengan bawahan kita. Jadi di sini di makalah dijelaskan, memiliki keberagaman dalam sebuah organisasi mungkin menjadi tujuan yang sulit untuk dicapai, akan tetapi sebenarnya mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada setiap orang. Setelah kita mampu menciptakan budaya keberagaman organisasi dalam bisnis, maka hal tersebut akan mampu menjadi pendorong bagi karyawan dalam berinovasi. Jadi maksudnya itu adalah ketika kita mampu mengartikan sebuah keberagaman itu, tanpa kita sadari, keberagaman itu akan menjadi pendorong karyawan untuk berinovasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Wahyu Setiawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Setiawan, NPM 277. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi kebudayaan dalam pengelolaan tim multinasional. Edgar Sands menganalogikan budaya perusahaan sebagai gunung es yang tampak hanya sebagian dari keseluruhan aspeknya. Kebanyakan perusahaan akan menuliskan tentang integritas, kerjasama tim, dan orientasi mereka pada kepuasan pelanggan. Jargon-jargon ini sangat penting, namun budaya tidak berhenti sampai situ. Sands membagi budaya organisasi ke dalam 3 level. Yang pertama ada visible, terlihat. Dimensi budaya yang terlihat ditandai dengan segala hal yang dapat kita lihat dan rasakan oleh indera, seperti jargon perusahaan, pernyataan nilai-nilai inti, lagu identitas perusahaan, desain kantor, seragam, dan visualisasi akan nilai-nilai yang dianut seperti poster dinding yang berisi kutipan inspiratif. Yang kedua ada invisible, tidak terlihat. Prinsip, nilai, dan persepsi akan benar atau tidaknya suatu sikap dalam organisasi. Dimensi ini ditandai dengan gaya bicara atau berkomunikasi, peraturan-peraturan tidak terlihat, kebiasaan maupun peraturan tertulis yang mengatur seputar etika dan sikap kerja. Yang ketiga ada subconscious, di bawah kesadaran. Dimensi ini yang paling sulit didefinisikan, bahkan terkadang tidak disadari oleh si pemilik budaya. Seringkali sudah menjadi pola pikir tanpa perlu dipertanyakan. Sains menyebut dimensi ini sebagai asumsi dasar atau paradigma yang dimiliki setidaknya oleh orang-orang yang berpengaruh dalam organisasi tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Made Arya Dwi Saputra, NPM 663. Di sini saya akan menjelaskan dimensi budaya menurut Hofstede 2010, yaitu yang pertama ada Power Distance Index, atau disingkat PDI, yaitu suatu tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang di antara orang. Budaya di mana beberapa orang dianggap lebih superior dibandingkan dengan yang lain karena status sosial, pendidikan, kelahiran, atau yang lainnya. Yang kedua ada individualisme, atau disingkat dengan IDF, yaitu adalah lawan dari kolektivisme, yaitu tingkat di mana individu terintegrasi ke dalam kelompok. Sementara itu, dari sisi kolektivis, kita melihat bahwa sejak lahir, orang sudah terintegrasi ke dalam suatu kelompok. Yang ketiga ada masculinity, atau disingkat dengan MAS, yang merupakan tingkat di mana masyarakat lebih cenderung memiliki pola pikir pada tujuan hidup untuk pencapaian kekuatan dan pengendalian. Sedangkan feminitas adalah pola pikir masyarakat yang lebih condong memiliki tujuan hidup untuk kesejahteraan atau kebahagiaan. Yang keempat ada uncertainty avoidance index, atau disingkat dengan UAI, yaitu adalah tingkat ketidakpastian dan ambiguitas, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan. Pada negara uncertainty
avoidance tinggi, cenderung menjunjung tinggi konformitas dan keamanan, menghindari risiko dan mengandalkan peraturan formal dan juga ritual. Yang kelima ada long term orientation atau singkat dengan LTO, yaitu nilai orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek. Menjelaskan tentang pandangan suatu masyarakat mengenai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang keenam ada indulgence atau disingkat dengan IND, yang menunjukkan daya masyarakat yang membenarkan kebebasan dalam hidup sehingga dapat menikmati kehidupan yang dijalani. Sedangkan pada budaya restraint atau menahan diri menunjukkan daya masyarakat yang menekan hidup mereka dari kesenangan dan mengatur kehidupan mereka dengan norma-norma sosial yang ketat. Sekalipun budaya sering kali lahir tanpa terencana, pada dasarnya mereka terbentuk dari elemen yang sama. Yang menjadi tugas kita dalam mengembangkan budaya perusahaan adalah menyelaraskan semua elemen ini secara sistematis dan dengan budaya yang ingin kita bangun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Aduh.